นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกลมุตตมันติumat Buddha yang berbahagia pada hari Minggu, hari yang baik, kita bersama-sama datang di wihara untuk menambah kebajikan, tambah kekuatan batin, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kita sebagai umat Buddha selalu ingat Sang Tri Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang dirupakan seperti permata, sebab nilainya tinggi. Sang Buddha sebagai payung untuk melindungi umat manusia, termasuk para dewa-dewa yang menerima Sang Buddha sebagai pelindunginya dengan ucapan Buddhang saranang gacchami, saya menerima Sang Buddha sebagai pelindungannya. Dhammang saranang gacchami, saya menerima Dhamma, ajaran Sang Buddha, sebagai pelindungan. Sanghang saranang gacchami, saya menerima Sangha sebagai pelindungannya. Bagi orang yang tidak punya payung, pergi ke mana-mana, kalau hujan basah, kalau di negara jauh di Amerika, kalau snow atau salju bisa basah juga. Tapi kalau ada hujan, sudah besar, kita punya payung, kita tenang aja. Atau kalau sinar panas dari matahari, yang punya payung akan merasa tenang, tidak khawatir bahwa akan panas, akan dingin dari sinar matahari atau dari hujan, dari es yang turun dari langit. Payung itu untuk melindungi badan jasmani, tapi pikiran kita perlu dapat payung. Tidak lain Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai payung untuk melindungi pikiran. Orang yang punya pegangan, pikiran mereka akan kacau, tidak gelisah, tidak takut, sebab sudah tahu bahwa ada payungnya di dalam hati, ada pikirannya, jadi tenang, dapat ketenangan batin, bisa hidup dengan bahagia, tidak sampai kecewa, sampai membuat apa yang kurang baik. Dapat kebahagiaan. Jadi kita datang wihara untuk mencari payung. Sebab wihara adalah tempat yang ada banyak payungnya. Ya.
Dia dalam uposatha. Sang Buddha pun juga punya payung di atasnya. Ini lambang perlindungan untuk umat-umat semuanya. Dan Sang Buddha juga duduk di dalam uposatha. Aduh di sini di bawah pohon bodhi. Itu patung Sang Buddha, lambang sebagai Sang Buddha ada di tengah-tengah kita. Walaupun Sang Buddha sudah mencapai parinibbana, badan jasmaninya sudah terbakar dengan liriknya, tapi kekuatan Sang Buddha, namanya Buddha Guna, tetap masih ada, tidak hilang. Sang Buddha pernah bilang, siapa yang mencapai dhamma, melihat dhamma, orang itu akan ketemu sama Sang Buddha. Ceritanya waktu itu ada salah satu bhikkhu namanya Wakali datang ke wihara, minta ditafsirkan menjadi bhikkhu. Sebab sedang apa? Sedang melihat Sang Buddha. Sebab Sang Buddha memang siapa lihat Sang Buddha itu merasa bahagia. Bhikkhu ini tidak mau baca perintah di ruangan meditasi, tidak mau banyak kelihatan, hanya ikut Sang Buddha pergi mana ikut, sampai duduk lihat Sang Buddha, lihat saja, hanya lihat Sang Buddha, tidak bosan-bosan, rasanya senang, bisa bahagia. Sang Buddha tahu bhikkhu ini tidak mau banyak kegiatan lain, hanya mau lihat tubuhnya Sang Buddha. Jadi beliau supaya kasih pelajaran tentang Wakalinya, dia bilang suruh pergi, jangan ikut-ikutin lagi. Wakalinya merasa kecewa. Saya sudah mau dekat-dekat mau lihat Sang Buddha, tapi tidak boleh. Dia merasa kecewa, pergi ke gunung, mau terjun dari gunung tinggi, mau membunuh diri sebab kecewa. Sang Buddha tidak kasih kesempatan duduk dekat-dekatnya lagi. Sang Buddha di wihara tahu Wakali mau terjun dari gunung. Dia datang di tengah-tengah langit, kasih khotbah kepada Sang Wakali bahwa tubuh manusia itu bukan barang yang indah. Sesungguhnya tubuh ini barang yang banyak kotorannya. Tidak ada manfaatnya kalau hanya lihat tubuh Sang Buddha saja. Sebaiknya melaksanakan dhamma dengan sungguh-sungguh. Ya, berdana, berjalan sila, bermeditasi, mengembangkan pikiran dengan panya dan kebijaksanaannya sampai dapat dhamma, ketemu dhamma di dalam batinnya. Sebab siapa yang mencapai dapat dhamma di dalam batin akan ketemu Sang Buddha di dalam batinnya. Ya, sejak itu Wakali sadar mencapai melaksanakan sungguh sampai mencapai menjadi orang arahat, ketemu Sang Buddha di dalam batinnya sendiri. Ya, itu cerita mengenai saddha atau keyakinan kepada Sang Buddha, bukan hanya badan jasmani, tapi harus dalam batinnya supaya bisa dapat kebahagiaan. Mengenai kebahagiaan, semua manusia ingin dapat, mau kan? Semua juga mau. Kalau dikasih, dibagi bahagia, tidak ada yang menolak. Mau dapat kebahagiaan. Tapi menurut ajaran Sang Buddha, dia mengajarkan mengenai hukum karma.
apa yang kita dapat, kita harus melaksanakan dulu. Sebab dan akibat. Tidak ada akibat tanpa sebab. Kalau ada sebab, pasti ada akibat. Kalau kita ingin dapat kebahagiaan, apa sebabnya? Kita harus melakukan sebabnya dulu, baru bisa dapat akibatnya. Bukan tunggu-tunggu nanti akan datang sendiri. Semua tergantung dari sebab, baru dapat akibatnya. Untuk kebahagiaan atau faedahnya, manfaatnya, ada 3. Manfaat atau faedah sekarang ini. Manfaat atau faedah untuk yang akan datang, dan manfaat atau faedah yang paling tinggi. Yang satu, manfaat atau faedah sekarang ini, kita minta apa, mau apa, cari apa, kebahagiaannya, kekayaannya, semoga menjadi miliarder, ya, banyak uangnya, banyak rumah yang besar, mobilnya banyak, harta bendanya banyak, kekayaan yang membuat orang bahagia. Siapa juga ingin dapat kebaikan. Tapi bagaimana bisa dapat, bisa menikmati dalam kehidupan sekarang ini? Saya sudah kasih tahu caranya. Ada 4 caranya, yang juga bisa disingkat menjadi kata-kata bahasa Palinya, seperti menjadi mantra atau mantra. Ada 4. Mau? Ya. 1, U. 2, A. 3, K. 4, Sa. U, A, K, Sa. U, A, K, Sa. 4 ini. Ini mantramnya untuk orang kaya. Siapa ingin kaya, tiap hari bangun pagi-pagi ucapan uakasa, 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 uakasa. Tiap pagi lakukan, kemana-mana juga selalu ingat uakasa, uakasa, uakasa. 4 ini nanti bisa jadi kaya. Boleh coba, ya. Nanti kalau cepat ketemu lagi, bisa lihat, oh ini sudah kaya. Sebab apa? Ya. Sebab ingat uakasa, uakasa, uakasa. 4 ini. Maksudnya apa? Sebetulnya adalah singkatan dari bahasa Pali. Singkat dari kata-kata Uthana Sambada, rajin, semangat kerja. Maksudnya ini bangun pagi-pagi kerja dengan semangat. Kalau orang rajin kerja tiap hari, tiap tidak malas, menikam. Bisa kaya jadinya. Sebab rajin kerja. Kalau tidak mau rajin, malas, mana mungkin bisa kaya. Tapi ada juga karma yang lampau berbuah. Sekarang agak malas, tapi dengan dulu sudah tanam banyak, bisa kaya sekarang juga, walaupun tidak begitu rajin. Ada 2 orang teman baik datang di tukang kumbia, minta kumbia dari tukang kumbia. Si A ini tukang kumbia bilang, ini nasib yang lampau, tidak banyak berbuat jasa kebajikan. Kehidupan ini bisa hanya cari makan secukupnya, tidak bisa kaya, katanya. Sebab dulu tidak banyak
sumbangan sedikit, tapi ya boleh tidak sampai miskin, tidak sampai sulit sekali. Tapi yang satu ini, wah ini nasib baik nih. Kalau mati akan mati di atas benda, ada benda. 2 orang senang pulang. Si A ini ingat bahwa tidak bisa kaya, tapi ya rajin cari makan, cukup makan, tidak sampai miskin, tidak susah hidupnya. Tapi yang si B ini percaya sama tukang kumyang bahwa kalau mati akan mati di atas harta bendanya. Malas, tidak mau kerja. Tiap hari tidak mau kerja, malas. Lama-lama aja barang apa yang sudah punya itu habis. Sebab tidak ada income, hanya outcome saja. Habis. Sudah habis masih malas lagi. Hanya percaya bahwa tukang kumyang bilang saya akan tidur di tempat atas hartanya. Pasti saya akan kaya. Dia yakin begitu, percaya begitu. Lama-lama sampai menjadi tidak ada apa-apa, terpaksa menjadi pengemis. Sudah jadi pengemis masih tidak sadar, malas, mau minta juga malas. Hanya percaya nanti saya bisa kaya, nanti berkaya tukung dia bilang bisa tidur di atas ada benda. Hanya ingat begitu saja. Akibatnya tidak dapat makanan, sakit-sakitan sampai habis tenaganya. Jalan kemana orang sudah lihat orang ini malas, tidak mau apa-apa, tidak ada yang mau kasih makanan. Jalan-jalan ke dekat pohon di pinggir jalan, pingsan, jatuh, tidur di bawah pohon sampai habis tenaga, langsung meninggal dunia. Tapi tadi malam maling dia pergi rumah orang kaya, lompok kekayaannya, dibungkus, dikejar oleh yang punya, lari sampai di pohon, takut ditangkap, kekayaannya, harta bendanya ditaruh di bawah pohon, kayu daun tutup dengan itu, lari. Tempat itu si malas sampai datang sampai habis tenaga, jatuh sampai meninggal dunia di atas kekayaannya itu. Jadi benar tukang kumyang itu memang pandai, bisa mengerti bahwa orang ini akan dekat mati di atas bendanya, ada benda. Kalau dia percaya bahwa dia akan mati ada benda dan sendiri, mungkin dia kerja sungguh-sungguh, harta benda bisa dibawa di tempat tidurnya sendiri. Mungkin dia mati atasnya tempatnya. Tapi ini dia percaya tukang kumyang tapi tidak mau kerja, malah akhirnya benda juga mati di atas harta benda orang lain. Jadi tergantung dari, kalau kita percaya jangan tanpa kebijaksanaan. Percaya boleh, tapi harus pakai bijaksana. Tidak akan datang sendiri. Kita harus usaha sampai bisa dapat. Ini namanya usaha. Rajin, yang disebut uthana sampada. Dapat kaya sebab rajin. Ya. Yang kedua, maksudnya apa? Itu singkatan dari arakha sampada. Maksudnya menjaga kekayaan apa yang kita sudah dapat dari pekerjaan yang sudah rajin itu, jangan sampai hilang.
atau mencuri orang. Ya, arah kepada. Nah, yang ketiga, kalau bisa jaga dan baik itu sebab punya teman baik. Kalau ada minta tu sahabat atau teman yang baik. Kalau ada itu orang baik, jangan bergaul dengan orang jahat. Kalau orang jahat itu akan ajak kita pergi ke tempat-tempat yang main judi atau tempat bingo. Itu habis, banyak dapat juga habis. Tidak bisa ada data simpan data kaya. Harus cari tempat yang baik, orang yang baik, bersahabat sama orang yang baik. Jadi kalian ini beda. Yang keempat, semak civita atau dari semak civita. Hidup sesuai dengan income-nya. Kalau kita dapat sekian, satu hari dapat 5.000. Kalau makan pakai baju sampai 10.000, bisa cepat kaya. Kaya apa? Kaya utang. Itu bukan. Nah, kalau dapat 5.000, makan saja 2.000 atau 3.000, masih sisanya simpan. Lama-lama bisa kaya. Tapi kalau dapat 5.000, makan hanya separuh, sedikit saja, bisa kaya juga. Kaya apa? Kaya penyakit. Sebab terlalu kikir. Itu tidak cocok, tidak sesuai. Harus sedang-sedang. Dapat sekian, makan berapa, dan sisa berapa. Jangan sampai terlalu foya-foya atau terlalu kikir. Yang harus sesuai dengan keadaan kita sendiri. Namanya semak civita. Jadi kalau selalu ingat uakasa, mengerti lalu melaksanakan sesuai dengan 4 ini, pasti kaya. Ini adalah jantungnya orang kaya. Ya, ingat ya, pulang dari wihara mulai langsung uakasa. Nanti bisa jadi kaya. Ini faedah yang akan dapat dalam kehidupan sekarang ini. Tidak usah tunggu besok. Tidak usah tunggu sampai kehidupan yang akan datang. Kehidupan ini bisa kaya. Paling sedikit, kalau kita ucapan wakasa tiap hari, pikiran kita juga bisa tenang. Sebab memusatkan pikiran kepada apa yang kita ucapkan. Jadi bisa tenang, bisa bahagia, bisa kaya. Dapat faedahnya, bahagia sekarang. Untuk hari yang akan datang, kita perlu 4 juga. 4 caranya. Sattha, sila, jaka, panya. Nah, sattha, sila, jaka, panya. 4. Sattha adalah keyakinan. Orang mempunyai keyakinan kuat, apalagi keyakinan terhadap Sang Triratna Buddha Dhamma, keyakinan yakin kepada hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau yakin kepada Sang Buddha Dhamma Sangha, tenang pikirannya, dapat kekuatan, mau kerja apapun bisa, ada masalah apapun bisa menghadapi, bisa menyelesaikan dengan baik. Ini sattha kepada Sang Buddha. Jangan takut. Sebagai umat Buddha, seperti Pandai bilang, ada payung, ada perlindungan. Selalu dilindungi oleh Sang Buddha. Sungguh-sungguh kalau ada masalah apa, datang semua yang di sini boleh. Ya, semoga saya dapat menyelesaikan masalah apa. Ya, hadap ke timur. Ini tepat. Kenapa kasih payung hadap begini? Supaya umat bisa hadap ke timur. Di arah timur itu ada kekuatannya. Matahari terbit pagi-pagi. Dan apalagi kalau pagi-pagi itu paling kuat sinar sinar pagi, kuning-kuning emas, putih-putih perak. Itu kekuatan alam. Seperti Sang Buddha waktu beliau duduk meditasi di bawah pohon asata, dia juga dapat kekuatan
kekuatan dari alam, dari arah timur. Kalau siapa yang datang di India, di Buddhagaya, dekat sungai Niranjara, tempat duduk Sang Buddha, di bawah dia hadap ke timur. Dia mencapai menjadi Buddha juga waktu dini hari menjelang pagi. Itu kekuatan alam. Jadi kalau kita selalu menerima kekuatan alam, kita akan dapat banyak kekuatan. Supaya bisa kerja, bisa apa juga bisa dapat bahagianya. Jadi yakin kepada Sang Buddha, percaya kepada Sang Buddha, Dhamma Sangha, dan percaya kepada hukum karma. Siapa yang buat karma baik akan dapat baik. Siapa yang membuat jahat akan dapat buruk. Kalau tidak yakin, mau macam-macam. Tapi kalau orang yakin kepada hukum karma, tidak akan melakukan kejahatan. Sebab sudah mengerti, sudah tahu bahwa kalau jahat, nanti bisa kena akibat buruk. Tapi kalau baik, pasti dapat akibat yang baik. Ini hukum karma. Dan percaya bahwa siapa yang lakukan, orang itu akan dapat dengan sendiri. Bukan suruh orang lain makan, tapi saya kenyang. Bukan. Kita harus melaksanakan sendiri. Jadi meditasi. Kita tidak bisa minta orang lain, tolong meditasi untuk saya ya. Tidak bisa. Kita harus meditasi sendiri. Mengembangkan pikiran sendiri. Hanya kadang-kadang ada yang bukan semuanya yang bisa mewakili. Tapi kalau dalam sekali itu harus dengan sendiri. Ini hukum karma. Kalau kita yakin, punya serta keyakinan kuat, nanti bisa dapat hasil yang akibat yang akan datang. Ya, umat Buddha datang begini, kenapa bisa datang kembali? Sebab punya keyakinan kuat. Kalau tidak punya keyakinan kuat, tidak mungkin akan datang kemari. Jadi sebab keyakinan kuat terhadap Sang Buddha, Dhamma Sangha, terhadap hukum karma, datang berbuat baik, pikiran tenang, bahagia, pulang rumah juga senyum. Nah, sebab datang wihara, diisi dhamma, ya, sembahyang, meditasi, dan suka berdana, nah, bagi jasa kebajikan, semua dapat kekuatan batinnya. Pikiran tenang, bahagia. Ini sebab dari keyakinan, sattha. Tambah kuat, tambah banyak. Sattha bisa tambah kuat, tambah banyak dengan banyak mendengar khotbah dhamma, termasuk baca buku-buku dhamma. Apalagi sekarang ini, walaupun tidak sempat datang wihara, boleh cari CD-nya, dari YouTube-nya, dari Google-nya, dengan dhamma dari Bhante Panyawaro dan Bhante siapa-siapa juga banyak. Tapi memang agak lain. Dengan khotbah dhamma melalui CD boleh. Tapi kalau datang wihara, rasanya agak lain. Ya, sebab di wihara langsung. Kalau di rumah, kadang-kadang dengar ada yang lain, tengok yang lain, bekal yang lain. Memusatkan pikiran tidak kuat. Kalau wihara lebih kuat, memusatkan pikiran. Jadi bisa lebih jelas, lebih baik. Dan juga keterangan wihara mendukung supaya bisa lebih kuat pikirannya. Ini keyakinan serta dapat faedah sekarang dan dapat hari depan juga tambah maju, tambah kuat serta. Sila yang kedua. Siapa yang melaksanakan sila dengan sungguh-sungguh, yang 5 sila ini sebagai pedoman hidup, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak susah, tidak bohong, tidak membohongkan, pasti hari depan jadi baik. Tidak banyak musuh, tidak akan pergi ke alam yang jelek. Tutup pintu alam yang jelek. Akan lahir di tempat yang baik. Kembali lagi jadi manusia. Sebab 5 sila atau Pancasila ini adalah sifat kemanusiaan. Siapa bilang saya manusia?
Tapi suka membunuh, dipotong 20%. Suka mencuri, hilang 40%. Asusila 60% hilang. Bohong 80%. Mabuk-mabukan 100% hilang. Tidak lagi, bukan manusia. Hanya tubuh saja. Jadi manusia. Tapi sifatnya bukan. Tidak boleh bilang itu manusia. Jadi ingat ya, kapan membunuh, kita hilang 20% kemanusiaannya. Kalau mau, kembali jadi dia lagi. Bahwa saya tidak akan bunuh lagi. Balik lagi jadi 100%. Pancasila sebagai manusia menjalankan dengan baik, kehidupan yang akan datang pasti bisa balik lagi jadi manusianya. Ini untuk hari depan. Jaga yang ketiga. Jaga maksudnya lepaskan apa yang kita mempunyai. Benda-benda atau barang-barang yang kita bisa melepas. Ini bukan, ini milikku, punyaku. Kalau terlalu banyak milikku, aku, punyaku, hari depan tidak bisa enak. Kalau kita bisa lepas, kita bisa sumbang, kita lepas dari apa-apa yang ikatannya bisa hilang. Apalagi jaga kemarahan, kebencian dalam hati dan pikiran kita. Jangan disimpan. Ini kemarahanku. Makin banyak simpan, makin menderita. Coba lihat saja orang tukang marah itu. Tidak bisa bahagia. Mukanya keserem. Tidak bisa bahagia. Tapi kalau mau jaga, lepas dari kemarahan, akan enak, senang. Sebab kemarahannya kita jaga, buang saja. Tidak usah kasih orang lain, tapi buang di tong sampah atau di mana boleh. Caranya mengembangkan metta atau cinta kasih sayang akan bisa hilang dari kemarahannya. Atau yang seperti pendekar kasih tahu caranya. Waktu kita marah-marah, itu timbul dalam pikiran kita. Hati atau jantung kita kerja keras, detak. Kirim darah jadi merah-merah mukanya. Sampai mata juga merah-merah kan. Dari mata kemana dia? Kemarahan. Dia turun ke mulut. Banyak murutnya kurang baik. Dari mulut ke tangan. Bisa membunuh atau bisa bikin macam-macam. Itu tidak baik. Kemarahan begitu. Kita supaya buang saja, jangan simpan, jaga, hilang. Kalau sudah merasa mulai tek kepala kita ada kemarahannya. Sudah mulai merasa, jangan sampai turun ke mata, turun mulut. Kita pakai tangan. Ya, angkat tangan begini. Lalu pegang. Ini jari. Ini juga jari. Ini cari, buka. Dia akan lompat dari kepala kita ke jari kalau kita lepas, pegang. Kalau sudah begini, dia lemah. Kalau sudah buka, dia akan lompat hilang. Jaga saja kemarahan. Hilang. Ingat ya. Nah, nanti pulang rumah, dia kasih orang di rumah. Supaya jam ingat begini. Selalu kasih sinyal kalau orang itu mau marah. Akan hilang. Kemarahannya jaga saja hilang. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, panya. Ya. Satu, apa dulu? Sattha. Dua, sila. Tiga, jaga. Empat, panya. Tadi malam sudah ketemu Panjawaro kan? Itu panya. Biasanya orang panya banyak itu lihat dari mana? Lihat dari kupingnya. Ya. Kuping kaca punya penyanya banyak. Lihat anak-anak, kalau penyanya banyak kupingnya, sebab kuping leda.
Panyanya. Tapi panya yang sesungguhnya adalah kebijaksanaan dalamnya. Bisa mengerti, bisa tahu apa yang benar atau tidak benar. Itu panyanya. Kebenaran itu ada dua macam. Kebenaran duniawian. Seperti kita panggil siapa, nama si A, si B, siapa itu. Itu panggilannya. Benar juga. Tapi itu benar, sesungguhnya bukan sungguh-sungguh benar. Bukan mutlak. Tidak bisa ganti nama apa-apa saja boleh. Itu sebutan. Tapi benar. Itu benar sebagai keduniawian saja. Yang benar-benar bukan. Yang mutlak bukan. Yang mutlak itu apa? Yang mutlak adalah tidak kekal. Bodoh-bodohan terus, jadi nama anicca. Menderita. Tidak bisa tahan lama akan. Dan sesungguhnya juga yang benar-benar itu tanpa aku. Bukan aku. Kalau bukan aku itu apa-apa? Tidak apa. Tidak ada akunya. Namanya anatta. Sulit. Tidak gampang mengerti. Di dalam agama lain tidak ada anatta. Hanya dalam agama Buddha saja yang ada anatta ya. Untuk mengerti mengenai anatta agak tidak gampang, sulit sekali. Tapi ada caranya bahwa kita bisa menurunkan barang-barang bahwa ini apa, sesungguhnya kalau menurut ilmu pengetahuan itu hanya energi saja, bukan barang-barang. Anatta bisa makan seperti ilmu pengetahuan bom atom, tidak ada apa, hilang, hanya energi saja, bukan materialnya. Kita pun juga demikian, sesungguhnya tidak ada akunya. Bisa mengerti dengan meditasi mendalam, mengembangkan kebijaksanaannya, dapat nyana pengetahuan mendalam, namanya vipassana meditasi. Itu baru bisa mengerti sungguh-sungguh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk mengembangkan panya, untuk mengerti apa yang sesungguhnya. Selalu ingat ini apa sungguh-sungguh. Kalau ingat, oh ini hanya panggilan atau hanya sebutan, sesungguhnya bukan apa-apa, tidak apa-apa. Ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Ingat ya, tidak ada tapi ada, ada tapi tidak ada. Coba menurunkan tiap hari apa itu. Kalau sudah mengerti, dia akan bisa bangun. Oh itu anatta. Ya. Kalau sudah dapat panya demikian, itu hebat sekali. Bisa ikut terus panya tambah banyak. Tidak dapat faedah yang akan datang, akan dapat tempat yang baik. Ini faedah yang kedua. Faedah yang terakhir, faedah yang paling tinggi, harus melaksanakan sila samadhi panya. Mengkupas pikiran dari kehidupan batin dengan tahap demi tahap. Sebelumnya mulai dari dana dulu, lalu sila, kehidupan batin yang kasar hilang. Samadhi, kehidupan yang batin yang menengah hilang dengan samadhi, dan kehidupan batin yang halus dalam pakai panya yang tadi kupas hilang semua, dapat pikiran terang, bisa mencapai kesucian. Itu faedah yang paling tinggi. Ada hanya di dalam agama Buddha. Tujuannya yang sang Buddha yang telah mencapai sebagai orang yang penuh kebahagiaan, tidak ada penderitaan lagi.
Jadi contoh yang baik, siapa yang ikutin ajaran Sang Buddha, melaksanakan sesuai dengan ajaran Sang Buddha, sungguh-sungguh akan bisa mencapai titik yang paling tinggi, dapat faedah yang paling tinggi, mencapai nibbana. Itu tujuan kita. Sebagai umat Buddha yang baik, selalu mendengarkan khotbah dhamma, melaksanakan meditasi, juga berdana, menjalankan sirat yang sungguh, melaksanakan mengembangkan pikiran panya yang itu akan maju sampai titik terakhir buka mata, dapat sinar terang, mencapai kebebasan. Ya, semoga dengan niat baik yang datang ke wihara untuk tambah pengetahuan, tambah kebajikan, dan juga tambah keyakinan, membuat kita menjadi kuat, kekuatan yang dapat dari perbuatan baik, gabung dengan kekuatan dari Buddha Dhamma Sangha menjadi dapat kekuatan. Kita akan bisa maju. Akhirnya bisa mencapai kesucian. Ya, semoga Sang Tiratana selalu memberkat kepada kita semuanya. Sekian. Terima kasih. Sadhu. Terima kasih.